Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini 31 Maret 2023. Nah saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa kita terus dilimpahi oleh anugerah dan kasih Bapa. Nah saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam untuk perenungan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk dapat satukan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita untuk dapat mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Kami rindu untuk lebih lagi mendengar Engkau bersabda. Ya Bapa, urapi setiap kami, penuhi kami, sehingga firman-Mu tinggal dan hidup di dalam kami. Kami mau dengan sungguh-sungguh dapat mendengarkan dan melakukannya. Kami percaya Roh Kudus yang mengajar memberikan kami pengertian baru. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan firman-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Jangan Ada Dusta. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeremia 28 ayat 1 sampai dengan 9. Mari saudaraku, kita boleh membaca Alkitab kita bersama dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Yeremia 28. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, bersama semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana nubuatan Hananya memberi
harapan dan janji sejahtera. Tetapi tampaknya tidak ada alasan untuk meragukan karena disampaikan di rumah Tuhan, di depan para imam dan seluruh rakyat. Hananya juga memberikan jaminan kebenaran nubuatannya dengan mengambil gandar yang terpasang di tengkuk Yeremia dan mematahkannya. Sayangnya, nubuatan yang diklaim berasal dari Allah itu ternyata nubuatan palsu. Hananya berdusta dengan mengucapkan perkataan yang tidak bersumber dari Allah. Hananya menipu umat dengan tujuan membatalkan nubuat yang disampaikan Nabi Yeremia. Tidak main-main, saudaraku, hukuman dari Allah atas penyesatan yang dilakukan adalah Hananya mati 2 bulan kemudian. Saudara-saudara, sejarah umat Allah di dalam Perjanjian Lama dan gereja pada masa Perjanjian Baru menyaksikan bahwa Allah tidak membiarkan dosa merusak kemurnian umat Tuhan. Dosa harus dihukum. Orang yang tidak bertobat akan dibinasakan. Maka nubuat sejahtera dari Hananya adalah dusta. Memang kata-kata manis menyenangkan untuk didengar, sedangkan teguran atau peringatan sering membuat telinga menjadi panas. Tetapi ada kalanya hal yang tidak enak didengar pun perlu untuk kebaikan kita. Jadi saudaraku, jika kita adalah orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah pesan bukan untuk menyenangkan pendengar, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Jika kita adalah pendengar, kita perlu belajar mendengar dengan baik apa yang Tuhan sukai dan bukan hanya memilih apa yang menyukakan hati kita. Saudaraku, jangan bingung dengan setiap klaim nubuat yang spektakuler, yang luar biasa dari hamba-hamba Tuhan terkenal. Banyak hamba-hamba Tuhan yang juga menyampaikan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita uji setiap nubuat dalam terang firman Tuhan. Berpeganglah kepada firman Tuhan, belajar dari sejarah gereja, dan biarlah kita memiliki hati yang dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Dan kita diluputkan dari tipu daya iblis. Saudara-saudaraku, standar untuk kita dapat membedakan mana yang palsu, yang dusta, adalah dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang mutlak, tak harus berdomani. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, sehingga setiap apa yang kita sampaikan, apakah itu benar atau dusta, kita akan mempertanggungjawabkannya kemudian. Mari kita bersikap jujur untuk menyampaikan pesan. Kita tidak menambah ataupun mengurangi. Kita tidak menjadi penyebar hoax dimanapun berada, tapi biarlah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hal yang kita sampaikan kepada orang lain sesuai dengan fakta yang ada dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk lebih mendalami firman Tuhan. Saat kita belajar firman Tuhan, maka kita akan tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Kita boleh semakin dalam setiap hari mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkannya, sehingga Roh Kudus akan memberikan kita kepekaan, mengajar kita untuk lebih berhati-hati. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan urapi dan Tuhan perkenankan. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk bersatukan hati dan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik.
Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau yang terus mengurapi kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami kalau selama ini kami menyampaikan pesan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau kami banyak melukai hati orang. Ampuni kami kalau kami melakukan ataupun menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus, penuhi setiap kami, biar kami bertobat, kami kembali kepada jalan kebenaran. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hibur kami yang dalam keadaan susah, dan Engkau yang memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. God bless you all.